بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam kajian malam untuk yang pertama kali. Sebelumnya tidak pernah bertemu kecuali saat belajar dan khutbah Jumat. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melakukan kajian pada malam hari ini. Dan insya Allah mulai daripada malam hari ini dan malam-malam berikutnya kita akan menyampaikan kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Judul kitab ini adalah Al-Adabul Mufrad. Apa judul kitabnya? Al-Adabul Mufrad. Al-adab, apa itu adab? Alat adab itu mirip dengan akhlak. Disebutkan oleh At-Tahanawi fi Kasyafah, dalam kitabnya Kasyafah, al-adab husnul ahwal fil qiyam wal qu'ud wa husnul akhlaq wa ijtima'ul khisalil hamidah. Al-adab adalah bagusnya keadaan tatkala berdiri atau duduk, dan bagusnya akhlak dan terkumpulnya hal-hal yang terpuji dalam diri seorang. Itu adab. Jadi adab, anak-anak sekalian, bagusnya keadaan tatkala kalian berdiri, duduk, baca Al-Quran, tatkala berada di kelas, tatkala di masjid, bagus keadaan kalian, itulah yang disebut dengan adab. Dan adab juga bisa diartikan dengan husnul akhlak, akhlak yang baik. Adanya hal-hal terpuji pada diri seseorang, terkumpulnya hal-hal terpuji pada diri seorang, itu juga dianggap sebagai adab. Kalau antum melihat orang yang baik tutur katanya, tidak kasuan sama orang tua. Apa kasuan? Kurang ajar sama adik atau yang di bawah umurnya, dia penyayang, maka yakinlah dia orang yang beradab. Tatkala dia membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, dengan tartil dibaca, menutup aurat, menghadap kiblat, itu adalah adab.
tatkala kalian berbakti kepada orang tua, tidak menghardik orang tua, bahasa bagai nyaka nyemprak. Ya, bahasa sini apa? Ya, nyemprak. Nah, itulah beradab. Tapi kalau ada seorang anak neriakin orang tuanya, mukul orang tuanya, disuruh belikan sesuatu dia nolak, malas, bantat, nah ini tidak beradab. Jadi hal-hal seperti inilah yang akan kita belajari dalam al-adabul mufrad ini. Itu tadi kalimat adab. Adapun mufrad, mufrad itu pribadi kita masing-masing, itu disebut dengan mufrad, satu. Jadi di dalam kitab ini akan banyak hadis yang menerangkan tentang adab-adab seseorang, akhlak seseorang, akhlak dan adab dia kepada dirinya sendiri, akhlak dan adab dia kepada orang lain, dan akhlak dan adab dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini anak-anak sekalian ada kurang lebih 1360 hadis. Insyaallah kita selesai 6 tahun. Insyaallah. Dan di dalam hadis ini ada 645 bab. Jadi dalam 645 bab itu ada 1360 hadis. Hadis-hadis ini semuanya membahas tentang adab dan akhlak. Nah, tujuan Ustadz membawa hadis atau membawakan kajian tentang kitab ini agar anak-anak Anas bin Malik menjadi santri yang beradab, santri yang berakhlak mulia. Karena anak-anak sekalian, yang dilihat pertama kali sama orang di luar, kita membawakan kitab ini tujuannya adalah agar kalian dan kita harapkan kalian menjadi santri dan orang yang beradab, memiliki akhlak yang mulia. Karena orang di luar sana tidak akan memandang harta antum, tidak akan memandang jumlah sawah antum yang banyak, tidak akan memandang rumah antum yang banyak. Antum akan dihargai tatkala memiliki adab. Antum akan dihargai tatkala memiliki akhlak. Tatkala antum sopan santun kepada orang yang lebih tua, dia akan mengatakan anak ini luar biasa adabnya. Tatkala antum sering membantu orang, dia tidak meminta tapi antum turun tangan langsung membantu tanpa dia minta, mereka akan ajukan jempol. Kalau mereka ngelihat antum senyum, ketemu sama orang assalamualaikum, tabe ina, tabe ama, yang berjulu, muka sumringah bukan cemberut, orang akan mengatakan luar biasa ini. Dan itu adalah daya tarik terkuat yang akan menarik orang yang sebelumnya tidak kenal sunnah akan menjadi mengenal sunnah karena adab. Lihat Rasulullah SAW, orang yang sangat membencinya bisa masuk Islam gara-gara akhlak dan adab Rasulullah SAW. Dia diludahi, ditaruhkan duri di jalannya, pintu masuknya diletakkan duri, pintu keluar dari rumahnya diletakkan duri. Tapi Rasulullah memaafkan mereka semua. Dan ini yang membuat mereka masuk ke dalam agama Islam. Anak-anak sekalian, semoga dengan mempelajari hadis ini
hadis-hadis yang dalam kitab Adabil Mufrad ini, kita menjadi manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilu an-nas al-jannah husnul khuluq." Mana husnul khuluq? Apa artinya husnul khuluq? Akhlak yang mulia, adab yang bagus. Paling banyak yang memasukkan orang ke dalam surga adalah akhlak yang mulia dan adab yang bagus, anak-anak sekalian. Dan orang akan menilai kita dari akhlak. Orang akan menilai kita dari adab yang kita miliki. Walaupun antum memiliki hafalan 30 juz, menghafal ratusan hadis, tapi kalau antum tidak berakhlak, hayhat oh hayhat. Tayyib, yang mengarang kitab ini itu yang mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Siapa nama pengarang kitab ini? Itu nama kitabnya yang paling terkenal, kitab Sahih Al-Bukhari. Pengarangnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Beliau nama aslinya Abu Abdillah. Ini kunyah. Abu Abdillah ini kunyah. Kunyah itu yang dimulai dengan Abu, Ummu, Ibnu. Abu Talal, Abu Ubadah, Abu Ayyash, Abu Damdam. Itu kunyah. Abu Hurairah, Abu Bakar. Siapa nama kunyah Rasulullah? Abul Qasim. Dan kita tidak boleh menggunakan kunyah Rasulullah. Kalau pakai nama Rasulullah boleh, tapi kalau pakai kunyah beliau tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Tasammu bismi wa la takannu bi kunyati." Silahkan kalian pakai namaku, tapi jangan menggunakan kunyah. Umar bin Khattab, siapa kunyahnya? Abu Hafsin. Abu Hafsin, an Abi Hafsin Umar bin Khattab. Taib, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Masya Allah. Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nisbah ke daerah tempat beliau dilahirkan, yaitu Bukhara. Bukhara sekarang letaknya di Siapa yang bisa Ustaz kasih hadiah? Di mana letak Bukhara sekarang? Kalau yang main mulut tanpa angkat tangan itu akhwat. Laki-laki itu angkat tangan. Ya, Abu Talal. Hah? Syam. Salah. Sekarang namanya apa Bukhara? Nah, Baghdad. Iya, Baghdad. Tapi salah. Anta. Madinah, Palestina. Salah. Yang benar Bukhara itu sekarang di Kazakhstan. Kazakhstan, anak-anak sekalian, bukan negara Arab. Ustaz ulangi, Kazakhstan bukan negara Arab. Akan tapi dia lebih dekat ke Rusia.
bahasa orang Kazakhstan, bahasa Rusia. Jadi Imam Bukhari imam terkemuka di kalangan umat Islam, tapi bukan orang Arab. Beliau orang Ajam, sama seperti antum, Ajam. Ajam itu bukan orang Arab, tapi mampu mengalahkan kebanyakan orang Arab. Walaupun mereka berbicara dengan bahasa Arab, tapi bisa dikalahkan oleh Imam Al-Bukhari. Kenapa anak-anak sekalian? Kesungguh man jadda wa man sara ala darbi wasala. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan dapatkan ini. Baik. Jadi beliau dari Bukhara, yaitu Kazakhstan. Wulida yaumal jum'ati ba'da shalah. Dilahirkan pada hari Jumat setelah salat Jumat. Li 13 lailata khalat min Syawal sanata 40 wa 90 wa 100. Beliau lahir di bulan Syawal, hari Jumat, tanggal 13 apa tadi? Syawal, di hari Jumat, pada tahun 194 Hijriah di Bukhara. Berarti beliau generasi yang kedua. Beliau generasi yang kedua dari umat ini. Satu generasi 100 tahun. Dua generasi berarti 200 tahun. Beliau hidup di tahun ke-200 ini. Lahir di tahun ke-200. Mata abuhu Ismail wa huwa shagir. Lihat anak-anak sekalian. Bapaknya meninggal dunia dan dia masih kecil. Fanasha'a fi hijri ummihi. Kemudian dia dirawat oleh ibunya, anak yatim. Kemudian dirawat oleh ibunya. Dan dia tidak sendiri, dia punya kakak. Nama kakaknya adalah Ahmad. Keadaan seperti itu, anak yatim, tidak menghalangi dia, tidak menghalangi niat beliau untuk menuntut ilmu. Fa'aqama huwa bi Makkah mujawiran yatlubul ilma. Kemudian ibunya berusaha membawa beliau dan saudaranya ke Mekah. Kemudian tinggal di kota Mekah menuntut ilmu, anak-anak sekalian. Wa raja'a akhuhu Ahmad ila Bukhara wa mata biha. Tidak lama kakaknya pulang ke Bukhara, Kazakhstan, dan meninggal di Kazakhstan. Adapun beliau lanjutkan menuntut ilmu. Jadi beliau lahir dalam keadaan yatim. Tidak hanya yatim, anak-anak sekalian. Beliau waktu kecilnya buta. Waktu kecilnya buta. Fara'at ummuhu Khalil Ibrahim. Siapa? Khalil Ibrahim. Khalil Ibrahim itu Nabi Ibrahim. Julukan beliau siapa? Julukan beliau Khalilullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah. Apa itu artinya Khalil? Kekasih. Namun di atasnya Habib. Habib itu kekasih biasa. Tapi kalau Khalil itu kedudukannya lebih tinggi daripada Habib. Hah? Ada Khalil? Masya Allah.
Kenapa antum ambil nama ana? Besok pagi bayar ya. Makanya dalam Al-Quran tidak ada penyebutan Habib, adanya penyebutan Al-Quran. Dalam Al-Quran adanya penyebutan Khalil. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, bukan Habib. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittakhadhani Allahu khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikanku sebagai khalilnya, kekasihnya, sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Taib. Ibunya melihat dalam mimpi, anak-anak sekalian, melihat Khalil, Al-Khalil, yaitu Ibrahim alaihissalam. Faqala laha, Ibrahim alaihissalam berkata kepada ibunya, ya hadhihi qad raddallahu ala ibnika basarahu bikasrati du'aiki. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatan anakmu karena kamu banyak berdoa. Doanya ibu mustajab. Doa kebaikan dan doa keburukan. Hati-hati anak sekalian. Doa kebaikan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa keburukan juga didengarkan. Kalau benar ceritanya si maling kundang, kalau benar adanya, memang orang tua kalau mendoakan anaknya keburukan, anaknya kena. Itu kalau ceritanya si maling kundang itu benar. Mendoakan kebaikan untuk anaknya juga mustajab. Kemudian tatkala pagi, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya si Muhammad bin Ismail Bukhari, dan ibunya sangat senang. Di sini anak-anak sekalian bisa kalian pelajari. Pertama, beliau tidak hanya sekedar yatim waktu kecil, akan tetapi beliau juga seorang yang buta. Alhamdulillah antum bisa melihat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa satus'aluna an hadhihi ni'mah yaumil qiyamah. Allah akan nanya kepada antum semua, untuk apa antum gunakan mata antum ini? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu, atau untuk melihat hal-hal yang tidak dibenarkan untuk dilihat. Imam Bukhari matanya buta untuk kecilan anak sekalian, tapi beliau tidak surut untuk menuntut ilmu. Pelajaran yang kedua, doa seorang ibu mustajab. Kalau kalau antum dalam keadaan memiliki masalah, telepon ibu, ibu doakan saya. Ibu, besok saya ujian, telepon saya. Telepon saya. Apa? Doakan saya. Telepon ibu, doakan saya. Nanti ku jari anak pintar, ku tahu menjawab doa kita. Mintalah kepada ibu. Antum tahu yang namanya Syekh Sudais? Hah? Imam mana itu? Imam Dasan Montong. Imam Masjid Haram Mekah. Bahkan beliau ketua takmir Masjid Haram yang di Mekah dan Masjid Haram yang di Madinah. Beliau ketua takmirnya. Waktu kecil Sudais hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, waktu kecil anaknya nakal. Telaya. Ibunya sering kerepotan menangani si Sudais. Sampailah suatu saat ibunya akan kedatangan tamu. Ibunya kedatangan tamu. Disiapkan makanan untuk tamu tersebut. Tamunya belum datang. Tamunya belum datang, si Sudais masuk ke ruang makan bawa pasir. Apa jauhnya? Pasir. Dikasih itu pasir ke makanan.
Dikasih orang biasa ngasih garam, dia ngasih pasir. Dikasih pasir, ibunya ngelihat dan sangat marah. Dan lihat bagaimana seorang ibu yang salihah. Makanya antum cari istri yang salihah. Guys, cari istri yang salihah. Jangan namanya aja yang salihah, guys. Ibunya marah karena kelakuan si Sudais dan dia berdoa. Marahnya diungkapkan dalam bentuk doa. Kalau bahasa Lombok kita bilang, mudahan mek jadi imam masjid haram. Itu kata ibunya. Apa katanya? Mudahan kamu jadi imam masjid haram. Itu marah, tapi diungkapkan dalam bentuk doa. Doanya ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sekarang menjadi ketuanya para imam. Allahu Akbar. Maka berbaktilah antum kepada orang tua antum. Sebab itu pelajaran dari kisah butanya Imam Bukhari waktu kecil. Bukhari, anak-anak sekalian, rahimahullahu taala, umur 10 tahun dia sudah mulai menghafal hadis. Umur 16 tahun beliau sudah hafal kutub Ibnul Mubarak wa Waqi'. Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Beliau hafal kitab-kitabnya Waqi' dan beliau hafal kitab-kitabnya Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Pada umur 18 dia sudah mulai nulis kitab. Antum umur berapa, guys? Hah? 18 udah nulis kitab. Kitab ilmu. Ada yang hafal 30 juz pada umur 18, 16 di sini? Juz 30 apa 30 juz? Antum kalah sama Imam Bukhari yang yatim, matanya buta waktu kecil. Jadi antum harus semangat lagi dalam menuntut ilmu. Banyakkan baca Al-Quran anak-anak sekalian. Siapa tahu dari Al-Quran itu antum bisa lanjut kuliah ke Madinah, S2, S3. Karena Ustaz punya teman waktu ke Al-Irsyad, dia selesai 30 juz. Tapi belum mungkin di Al-Irsyad dia hafal terus murajaah dan 30 juz tersebut. Guru kosong, kita main bekedek, bejorak. Tapi dia duduk ngapalin murajaah. Qurannya masih di tangan gini. Naik kelas 1, Quran masuk ke kantong sudah. Kalau dia lupa ambil, buka, taruh lagi. Naik kelas 2 murni dia tidak ngelihat Al-Quran. Antum bukakan halaman berapapun dia hafal. Lihat kemampuan dia. Selesai dia di Al-Irsyad kelas 3, ikut perlombaan tingkat ASEAN dan tingkat internasional, beliau menang, langsung ditawarkan masuk ke Jamiah Islamiyah bil Madinah Munawwarah. Ditawarkan, bukan ikut tes, ditawarkan. Dan dia diterima, sekarang sudah selesai doktor di Madinah. Dia hafal Umdatul Ahkam yang berisi 400-an hadis. Dia hafal 500 hadis beserta sanadnya. Dia hafal Kitabul Jami' Bulughul Maram, hafal hadis Arba'in Nawawi dia giniin. Dengan Al-Quran Allah berkahi dia, beliau hidup belasan tahun di Masjid Nabawi di kota Madinah. Makanya hafal Al-Quran anak-anak sekalian. Jangan malas untuk menghafal Al-Quran. Saya tadi miris sekali Al-Quran taruh di ventilasi seperti itu. Al-Quran dimuliakan anak-anak sekalian. Jauh ya ule, jauh le tas. Kan turun le ventilasi.
La haula wala quwwata. Al-Qur'an ini anak-anak sekalian dimuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadh'u bihil akharin." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat banyak orang dengan Al-Qur'an, dan akan menurunkan banyak orang juga derajatnya diturunkan oleh Allah dengan Al-Qur'an juga, karena dia tidak melihat Al-Qur'an, tidak memuliakan Al-Qur'an. Jadi semangat anak-anak sekalian, kalian punya kesempatan yang sangat luas untuk menuntut ilmu. Al-Imamul Bukhari adalah orang yang paling kuat hafalannya. Kuat hafalannya anak-anak sekalian. Disebutkan dalam kitab ini, Ustadz langsung ceritakan aja ya, tanpa membaca teksnya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu tatkala pergi ke Baghdad, dia sudah banyak hafal hadis. Baghdad di Irak. Di mana Baghdad? Di Irak. Tatkala pergi ke Baghdad, dia sudah memiliki banyak hafalan hadis. Karena tadi kita bilang umum 16 tahun aja sudah hafal kitab Waqi' gurunya Imam Syafi'i dan kitab Abdullah bin Mubarak, anak salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak sekalian, sebelum nyampe Baghdad, khabar kedatangan beliau sudah sampai kepada ahli hadis Baghdad. Bukhari akan datang, dan beliau terkenal dengan hafalannya yang kuat. Betulkah dia hafalannya kuat? Kata mereka, ayo kita tes. Kita kumpulkan 10 ahli hadis kota Baghdad. Setiap satu dari 10 ahli hadis itu membawakan 10 hadis. Sanad dan matannya dibolak-balik. Tahu kalian namanya sanad? Sanad hadis itu rawi itu namanya sanad. Satu orang di sanad itu disebut dengan rawi. Rantai rawi ini disebut dengan sanad. Isi hadis itu disebut dengan matan. Isi hadis disebut dengan matan. Mereka balik dia. Isinya ini, sanadnya ini diganti ke hadis yang lain. Sanadnya beda, matannya beda, dibolak-balik sama mereka. Satu orang 10 hadis. Berarti 100 hadis yang dibolak-balik antara sanad dan matannya oleh mereka. Tatkala Imam Bukhari datang, didudukkan. Kita pengen tes. Panggil muhadis yang pertama, bacakan hadis pertama. Dekuah dengar hadis ini yang kan. Hadis kedua, dekuah dengar hadis ini modelnya kan. Terus sampai dia ke 100 hadis dari 10 muhadis. Imam Bukhari selalu mengatakan, saya tidak pernah mendengar hadis seperti ini. Kemudian beliau melihat ke yang pertama. Hadis kamu yang pertama tadi begini-begini, ini salah. Yang benar sanadnya ini, matannya ini. Terus dikoreksi satu persatu. Akhirnya pun mereka mengakui kehebatan hafalannya Imam Al-Bukhari. Tahu ke? 10 hadis doang. Sehafalan sanadnya barang matan. Terus nanti dibolak-balik. Bisa nggak antum memperbaiki itu? 10 aja, enggak 100. Bayangkan Imam Bukhari menghafalkan banyak hadis dan dia hafal urutan sanadnya, rawi dan apa kata Rasulullah, hafal beliau. Tahun berapa mati itu rawi, tahun berapa dia lahir, hafal dia Imam Bukhari. Luar biasa ya. Allah memberikan itu kemampuan kepada Imam Bukhari.
Semoga antum ada jadi Imam Bukhari di sini. Imamnya, ilmunya, bukan orangnya. Cuma aku ada anak orang Imam Bukhari Ustaz. Ndek dengan ilmunya. Azan? Belum. Lanjut ya. Dan mengetes hafalan beliau ini tidak hanya sekali. Banyak anak-anak sekalian. 2 kali yang dites di sini. Nah, kita langsung ke wafat beliau. Guru beliau 1000 lebih. Guru beliau berapa? 1000 lebih. Dan beliau menuntut ilmu dengan cara bersafar. Tidak online, via Zoom. Nah, safar, perjalanan berbulan-bulan ke Mekah, ke Madinah, ke Kufah, ke Basrah, ke Syam. Dia cari ahli hadis, dia pengen dengarkan hadis tersebut. Bisa jadi beliau sudah jalan dalam perjalanan 1 bulan, ternyata mendapatkan hadis yang dhaif. Bisa jadi beliau melakukan perjalanan berminggu-minggu, ternyata ulama yang beliau cari sudah meninggal. Lihat, semangat beliau menuntut ilmu, walaupun harus menempuh jalan yang jauh, beliau siap lakukan. Kalau antum sekarang Masya Allah serba enak, naik motor, naik bis, naik engkel, naik carry, nyampe pondok Anas bin Malik. Duduk di kelas, Ustadz datang. Kelas sepi. Gimana ini menuntut ilmu? Imam Bukhari melakukan perjalanan jauh jamaah sekalian. Makanya Nabi Muhammad SAW memuji orang yang melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang dia tuntut itulah yang akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sering kalian dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Salaka itu melakukan sebuah perjalanan. Kalau sekarang perjalanan kalian baca, dengarkan, murojaah, itu perjalanan kalian menuntut ilmu di pondok ini. Orang yang melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya masuk surga dengan ilmu yang dia tuntut tersebut. Kitab beliau banyak. Kitab Sahih Al-Bukhari, judul aslinya bukan Kitab Sahih Al-Bukhari. Buku beliau yang terkenal yang disebut dengan Sahih Bukhari, nama aslinya adalah Kitabul Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa sunani wa ayyamihi. Belo warana. Saya hafal, bro. Ada yang hafal? Ustaz kasih hadiah. As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul buku beliau. Dapat dia hadiah. Besok sarapan pagi ya. Ambil di dapur, gratis. Ustaz ulangi, Kitabul Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi. Kemudian kitab beliau yang ini Al-Adabul Mufrad. Kemudian juga ada At-Tarikh Al-Kabir
ada juga Al-Kuna, ada juga Ad-Du'afa. Banyak sekali buku-buku beliau. Di sini ada 23 kitab. Wafat Imam Bukhari. Tuwfiya lailata Idul Fitri. Beliau wafat malam Idul Fitri. Dia lahir bulan apa kemarin tadi kita sebut? Syawal. Hari Jumat, tanggal, tahun 194 Insyaallah kalian jadi Bukhari zaman ini. Hafalannya kuat-kuat. Kalau sekarang beliau meninggal pada malam Idul Fitri, berarti malam Syawalnya malam Syawal pada tahun 56 wa mi'atain 256 Hijriah, 256 Hijriah. Wa asa isnataina wa sittina sanah. Beliau hidup selama 62 tahun. Umur beliau tatkala beliau meninggal 62 tahun. Falamma dufina, tatkala beliau dimakamkan, faha min turabi qabrihi raihatun ghaliyatun atyabu minal misk. Tatkala beliau dikuburkan, keluar dari tanah kuburan beliau raihatul misk, atyab min raihatil misk, lebih harum daripada minyak misik, minyak kasturi. Orang Indonesia bilang kasturi. Pada madzalika ayyaman, dan wanginya itu berlangsung beberapa hari. Ini menunjukkan kalau beliau orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Wallahu ta'ala. Dan insyaallah minggu depan kita masuk ke bab yang pertama, bab qaulihi ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Sampai di sini anak-anak sekalian, semoga ada manfaatnya. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah jadikan sebagai pemberat timbangan amalan kita pada hari la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.